Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Video kali ini masih melanjutkan tentang peningkatan wacana kita tentang CMD atau perintah CMD. Mari kita tulis lebih jauh, di mana pada video kali ini kita akan membahas perintah type dan font. Ya. Type dan font. Type untuk melihat dari apa yang sudah pernah kita buat, kemudian nanti kita akan menggunakan aplikasi padanannya, yaitu dengan Microsoft Word. Oke, kita ikuti yang berikut ini. Ya, di hadapan kita sekarang sudah tersedia dua buah layar tampilan. Yang satu yang berwarna hitam ini adalah ciri khas dari CMD, sedangkan yang satu lagi lembar kerja dari Microsoft Word. Nah, hubungannya seperti apa? Kita sudah pernah mengenal beberapa perintah CMD, yaitu mulai masuk ke drive, kemudian masuk ke folder, kemudian mengcopy, merename, membuat suatu file. Nah, yang terakhir membuat suatu file, perlu saya garis bawahi di sini begini. Aplikasi yang umum dipakai menurut survei lebih dari 90% di Indonesia, orang sudah paham, minimal sudah pernah memakai aplikasi produk dari Microsoft, yaitu Microsoft Word untuk word processing, Microsoft Excel untuk spreadsheet, Microsoft PowerPoint untuk presentation, serta satu lagi yang mungkin agak jarang itu Microsoft Paint untuk drawing atau menggambar. Dan ada satu program aplikasi word processing yang tidak begitu populer, juga merupakan produk dari Microsoft, yaitu Microsoft Notepad. Jadi Microsoft Notepad itu mirip-mirip dengan Microsoft Word, tetapi miskin feature. Ya, misalnya dia tidak bisa ditebalkan, tidak bisa dibuat miring, bergaris, font color, font size, dan segala macam. Dia hanya monoton saja. Nah, cikal bakal dari Notepad itu sebetulnya CMD itu sendiri, atau dengan bahasa yang berbeda, kalau CMD itu dalam perintah type atau copycon, ya, itu bisa dipadankan dengan Notepad di Windows. Hanya bedanya kalau di Notepad bisa diedit, ya, walaupun di CMD juga bisa diedit, tetapi harus dengan perintah-perintah yang manual. Untuk praktisnya mari kita praktekkan terlebih dahulu. Kita akan membuat suatu file dari CMD. Ya, begini. Kita pernah dan sudah melihat di video-video saya sebelumnya, itu untuk menuju ke CMD, kita tinggal double klik icon CMD, akan masuk ke tayangan atau tampilan ciri khasnya C itu garis miring terbalik, Windows garis miring terbalik, atau backslash sistem 32 macam ini. Lalu kita sudah mengenal perintah menuju drive, cukup dengan D.2 enter dia menuju ke suatu drive. Kemudian masuk ke folder tertentu dengan perintah change directory disingkat CD, backslash directory itu kata lain dari folder, ya. Jadi sekarang kita menuju ke folder, misalnya folder ketikan, ya, kita ketik ketikan. Ya, ini. Sekarang kalau kita lihat isinya dengan perintah dir. Jadi dari sini Anda sudah menyaksikan tiga hal. Yang pertama, menuju ke drive dengan cukup mengetikkan huruf drive-nya apa, lalu ditekan enter. Dalam konteks ini D.2 enter. Kemudian masuk ke folder dengan mengetikkan cd backslash nama foldernya enter. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat isi dari folder itu dengan perintah dir. Nah, di sini.
Ini kalau kita perhatikan ada 9 files dengan 3 macam extension atau 4 ya. Yang pertama apa kabar.mu, ini yang kita buat pada video saya sebelumnya. Kemudian yang kedua .docx, ini miliknya Microsoft Word. Kemudian yang ketiga x.xlsx, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini miliknya Microsoft Excel. Dan yang keempat .kopi, ini hasil simulasi kita di dalam mempelajari mengcopy suatu file untuk backup, yaitu ada dua, yaitu rancangan.kopi dan rapb1.kopi. Nah, sekarang kita akan membuat yang lain, misalnya oke, ini perintah yang keempat ya. Yang pertama tadi menuju drive di titik 2, yang kedua cd untuk menuju ke suatu folder, yang ketiga melihat isinya dengan perintah dir, yang keempat kita kenal dengan namanya copycon. Copycon misalnya naskahku atau naskah.ku ya. Oke, kita enter lalu kita ketikkan. Misalnya setelah kita mengetikkan perintah copycon, nama file dot ekstensi ya, lalu enter, kita mulai mengetikkan teksnya, titik. Setelah selesai, atau gini, untuk menyimpan tekan tombol CTRL-C ya, atau bisa juga ada beberapa komputer CTRL-Z dan enter. Kita coba ya. Pada video saya sebelumnya dengan Ctrl C itu langsung menyimpan, tapi ada beberapa yang tidak mau ya, maka bisa saya coba di sini dengan Ctrl Z lalu enter, sama ya. Jadi kalau yang tidak bisa dengan Ctrl C, Anda bisa melakukan dengan Ctrl Z. Perhatikan di sini ada one file copied ya, sehingga kalau tadi 9, sekarang kalau kita lakukan perintah dir lagi, maka hasilnya harus 10 di sini. Nah, koneksitas file yang baru saja kita buat ini dengan Microsoft Word apa nanti akan kita lihat. Tetapi sebelumnya misalnya ada perintah yang lain, misalnya CLS ya. Di dalam video saya sebelumnya juga sudah saya bahas tentang CLS ini. Clear screen ya kan. Nah, dir boleh ya. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat isi dari naskahku yang ini, kita ada perintah yang namanya type. Type nama filenya apa? Yaitu naskah. Dot extensionnya apa? KU, lalu enter. Ini muncul seperti ini. Nah, sekarang kita lihat koneksitasnya dengan Microsoft Word. Ya, kita coba klik Microsoft Word, kita boleh file open. Kemudian kita arahkan ke drive di mana file kita berada, yaitu di drive D. Drive D, kemudian foldernya ketikkan. Nah, di sini hanya ada satu. Kenapa? Karena file type-nya di sini terpilih atau terselected Word document, yaitu bintang.docx. Nah, supaya file yang kita buat yaitu naskah.ku muncul, kita harus mengubah file of type-nya ini menjadi all files. Nah, di sini muncul naskah.ku ini. Kita double klik. Maka naskah itu akan tertayang di layar seperti ini. Nah, kalau Anda jeli, ya model hurufnya beda ya dengan kebiasaan atau default dari Microsoft Word kita. Kita perhatikan model hurufnya ini.
Jadi model hurufnya ini atau fontnya adalah Courier New. Courier New inilah yang eh, menjadi default dari semua font, sehingga lebar huruf, model hurufnya itu defaultnya Courier itu sama, huruf kurus, huruf gemuk sama. Coba ya kita enter di sini. Ini masih Courier New, misalnya saya ketik W gitu ya. Dengan satu huruf kecil I. Ya kan? Kalau kita hitung dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ada 11 ketuk. Berbeda dengan default dari Microsoft Office, fontnya itu adalah font defaultnya itu Calibri. Misalnya kita sama aja, misalnya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tapi lebar secara dotnya itu memenuhi tempat yang lebih besar. Sekarang kalau kita ketik huruf I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama-sama 11 ketuk, tetapi masing-masing baris WWW yang merah ini maupun I yang saya kasih warna biru dan 1, 2, 3, 4 sampai 01 yang saya kasih warna coklat misalnya, ini secara dot beda, secara ukuran pixel itu gitu. Ini yang disebut font non Calibri body. Ini Calibri body yang ini. Maksud saya tadi non Courier New ya. Kalau Courier New, berapapun ketuk yang Anda ketik itu menduduki posisi pixel yang sama. Ya, demikian koneksitas perintah-perintah dari CMD dengan perintah type, perintah copycon, hasilnya kita simpan dengan Ctrl Z lalu Enter, kemudian di open file lewat Microsoft Word, hasil seperti itu. Semoga menginspirasi. Ya. Nah, manfaat dari copycon ini kalau dalam keadaan darurat, misalnya apakah program Microsoft Word kita, word processing yang lain juga, dan Notepad kita error, Anda bisa memanfaatkan sementara dengan copycon tersebut. Setelah nanti Microsoft Word atau word processing yang lain itu sudah normal lagi, bisa Anda edit di sana. Oke, semoga menginspirasi. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like ya, kasih jempol, dan juga share supaya banyak orang terinspirasi. Banyak orang-orang yang terinspirasi juga, sehingga dengan demikian mereka pun menjadi kompeten juga seperti Anda. Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Jika Anda baru pertama kali menyaksikan video saya ini, silahkan subscribe ya, karena konon dan memang subscribe itu free, gratis, hanya Anda tutup dengan satu jari, itu akan membahagiakan saya dan juga memberi semangat supaya saya selalu dan rajin, semakin giat dalam memberi inspirasi-inspirasi di channel Pak Santo ini. Oke, jadilah kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.